Selamat siang, bersama saya Fatni Az-Zahra melaporkan bahwa 2021 ini bencana banjir kembali melanda berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana banjir ini, termasuk di daerah Kalimantan yang terjadi akibat meluapnya air sungai. 555 unit rumah warga dan 55 hektar lahan pertanian terdampak banjir ini dengan ketinggian 100-150 cm. Akibatnya, lahan pertanian gagal panen dan sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sekian laporan hari ini, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatni Az-Zahra. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Fatni. Saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Kimia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman sudah lihat kan cuplikan dari video sebelumnya? Nah, dari video tersebut akan kita bahas keterkaitan ayat-ayat Allah atau ayat Al-Quran dengan kejadian yang terjadi tersebut dan juga pengaplikasian ilmu kimia dalam keadaan tersebut. Selanjutnya, yuk kita simak bacaan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul adzim. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Nah, dari ayat tersebut dapat kita petik hikmah bahwasanya bencana yang terjadi di darat maupun di laut itu karena ulah tangan manusia. Begitupun dengan bencana banjir yang terjadi. Sudah pasti salah satu penyebabnya adalah karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti manusia yang suka membuang sampah sembarangan, manusia yang suka menebang pohon secara liar, sehingga merusak ekosistem daripada alam kita tercinta ini. Apa saja sih dampak banjir bagi kehidupan kita? Jika dibandingkan dengan dampak positifnya, banjir ini banyak membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu dampak yang sangat nyata yaitu keberlimpahan air kotor yang menggenangi permukaan. Namun sayangnya, air kotor ini tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga air kotor ini harus diolah terlebih dahulu. Salah satu cara untuk menjernihkan air bersih yaitu dengan menerapkan sistem koloid koagulasi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan koloid itu?
Jadi, koloid merupakan suatu bentuk campuran. Namun, keadaannya itu berada di antara larutan dan suspensi, yang mana ukuran partikel pada koloid lebih besar daripada larutan dan lebih kecil daripada suspensi. Salah satu teknologi pengolahan air limbah yaitu penerapan sistem koloid koagulasi. Nah, apa sih koagulasi itu? Koagulasi adalah teknik pengolahan air limbah menjadi air jernih dengan pencampuran cepat dan pencampuran koagulan untuk menstabilkan koloid dan padatan halus tersuspensi dalam bahan inti partikel. Zat yang digunakan untuk menjernihkan air di sini yaitu PaC, yang merupakan kepanjangan dari polyaluminium chloride. Nah, zat ini memiliki berat molekul yang tinggi dan juga derajat polimerisasi yang tinggi. PaC ini cocok digunakan untuk air dengan alkalinitas yang rendah dan juga warna yang keruh yang membutuhkan reaksi yang cepat. Bentuk PaC ini dapat berupa cairan kuning muda bening atau bubuk berwarna kuning muda. PaC adalah garam aluminium klorida khusus yang formulanya dapat memberikan koagulasi dan flokulasi yang lebih baik dan lebih kuat jika dibandingkan dengan garam meja dan garam besi. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video bagaimana cara kerja daripada PaC ini untuk mengolah air yang kotor menjadi air yang jernih. Baiklah, berikut adalah pengolahan air kotor atau air yang keruh menggunakan PaC, polyaluminium chloride. Seperti yang kita lihat, air ini sangat keruh yang warnanya secara fisik berwarna kuning kecoklatan. Nah, nanti air keruh ini akan kita tambahkan PaC untuk menjernihkannya. Kemudian kita masukkan PaC, kita larutkan terlebih dahulu PaC dengan takaran kalau untuk 1000 liter air yaitu dengan 5 sendok makan PaC. Namun karena air yang ingin kita jernihkan ini berjumlah 200 liter, maka kita cukup menggunakan 1 sendok makan PaC. Terlebih dahulu kita larutkan 1 sendok makan PaC di wadah yang lebih kecil. Setelah larut, kita campurkan ke dalam 200 liter air. Kemudian kita aduk lagi. Setelah itu kita tunggu beberapa jam kemudian. Nah, maksimal kurang lebih 6 jam. Setelah itu kita akan melihat perbedaan hasilnya, yang mana setelah ditambahkan dengan PaC ini, air menjadi jernih seperti ini. Nah, kenapa sih air bisa menjadi jernih? Air yang tadinya berwarna keruh bisa menjadi jernih. Hal ini diakibatkan PaC ini menyerap partikel-partikel yang bergerak bebas di dalam air kotor sehingga terkoagulasi atau menggumpal bersama PaC dan mengendap pada bagian bawah daripada wadah air ini. Sehingga terlihatlah air yang jernih ini yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Masya Allah sekali bukan? Dengan menggunakan PaC ini, air yang tadinya kotor bisa berubah menjadi air yang jernih dan layak untuk dipakai untuk keperluan kita sehari-hari. Ini membuktikan dan juga menunjukkan bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Semua pasti ada manfaat dan juga hikmahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Shadaqallahul Adzim. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ali Imran ayat 191. Setelah kita mengetahui bahwa air banjir yang tadinya kotor ternyata bisa dijernihkan atas izin Allah, maka sudah sepatutnya kita sebagai hambanya untuk bersyukur kepada Allah dan selalu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha adil, Dia menciptakan segala sesuatu dengan adil, dan Dia selalu memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Dengan adanya air yang bersih ini, dapat kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, seperti mencuci, mandi, masak, bahkan untuk minum. Selain itu, kita sebagai muslim juga sangat terbantu dengan adanya air bersih. Seperti ketika kita ingin berwudu sebelum melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan mandi wajib, untuk membersihkan diri dari hadas dan najis. Jadi air bersih ini sangat berguna untuk kehidupan kita. Alhamdulillah, dari sini banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Bahwasanya ilmu pengetahuan, ilmu kimia atau sains modern itu sangat banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan, termasuk salah satu contohnya tadi yaitu penggunaan PAC untuk menjernihkan air. Dan ini merupakan contoh pembenaran ilmu sains terhadap ayat-ayat Allah, terhadap wahyu yang Allah berikan. Semoga setelah ini dapat menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dan kita senantiasa untuk memikirkan dan membaca fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap karunia yang Allah berikan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.